Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya Fatih Hakil Muslim dalam acara berbagi ilmu dan manfaat. Jika kita simak berita, akhir-akhir ini kan kita sudah melihat bahwa para jamaah haji sudah mulai berangkat ke kota suci. Tentunya kita sebagai umat muslim yang ada di sini juga harus segera siap-siap untuk melakukan ibadah kurban. Untuk itu, pada BIM kali ini saya telah kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Ghazali selaku panitia kurban dari Majelis Tafsir Al-Quran. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Untuk menyambut ibadah kurban Ustadz, apa saja yang telah disiapkan oleh Majelis Tafsir Al-Quran terkait ibadah kurban ini? Ya, baik. Para pemirsa MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM, bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah tahunan. Walaupun ini ibadah tahunan, tentunya kita sudah mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan kurban, dalam arti bagaimana pelaksanaan ibadah kurban ini dari tahun ke tahun ini bisa berjalan lebih baik. Kemarin kita sudah mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren MTA yang langsung dipandu oleh beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Tujuannya bagaimana pelaksanaan ibadah kurban ini bisa berjalan dengan baik, karena ini merupakan bagian daripada ibadah nusuk, begitu. Ya, jadi sudah ada koordinasi dengan para yang akan dilakukan dari MTA, sudah ada. Oke, insya Allah kita sudah mengadakan koordinasi mulai dari panitia kurban. Sekarang kan ada pusat 1 sampai pusat 7. Ya. Kemudian sekaligus pimpinan-pimpinan perwakilan dan juga pengada hewan kurban. Tujuannya bagaimana kurban ini sesuai dengan syariat agama. Bahkan di tataran pimpinan dari perwakilan yang ada di MTA, termasuk cabang, sudah kita berikan beberapa panduan bagaimana menyelenggarakan ibadah hewan kurban ini. Langsung saja perlu kita sampaikan kepada para pemirsa bahwa kita diperintahkan oleh Allah setelah diberikan nikmat yang sekian banyak untuk melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana yang tercantum di surat Al-Kautsar yang barangkali kita semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Al-Kautsar. Dalam tafsir, memang Al-Kautsar ini adalah telaga yang berada di dalam surga. Ada yang menafsirkan ini berupa nikmat yang banyak, ya, berupa nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Nah, setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak, Allah memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat untuk Tuhanmu. Jadi untuk Tuhan kita yang telah memberikan nikmat sekian banyak tadi, kemudian dilanjutkan dengan wanhar, dan sembelihlah kurban. Memang ibadah kurban tadi sudah dijelaskan bahwa ini ada kaitannya dengan ibadah haji, ya. Maka bulan haji itu berada di bulan Zulhijjah, ya, bulan haji, yang di dalamnya ada
Yaumun Nahr, hari kita diperintahkan untuk menyembelih. Bagi yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu atau dengan cara kiron, ini pasti dia akan menyembelih binatang haji. Ya. Dalam istilah haji, dia terkena denda haji dengan cara menyembelih hewan kurban. Dan itu juga disembelih pada hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Dan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah ini merupakan ayyamun nahr. Jadi hari-hari kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih binatang kurban. Kemudian perlu kita ketahui bahwa kurban ini sudah kita ketahui bersama sebagaimana yang ada di brosur kita, ya, itu sudah ada, ya, bahwa kata kurban ini kan berasal dari kata koruba, yakrubu kurban wa kurbanan wa kirbanan. Ini kalau kita lihat dari kamus Al-Munjid, ya, yang memiliki arti apa? Kurban itu adalah mendekat atau pendekatan. Maksudnya bagaimana? Usaha pendekatan dari diri seorang hamba kepada Robnya, kepada penciptanya yang telah memberikan nikmat yang banyak tadi, dengan cara atau dengan jalan menyembelih binatang ternak. Dan ini semuanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemarin kita baru saja mengerjakan ibadah puasa. Itu tujuannya ya sama, la'allakum tattaqun. Kemudian ibadah kurban ini juga sama, ya, tujuannya ya sama. Layyana lallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging kurban, daging-daging unta, dan juga darah-darahnya, ya, baik dagingnya maupun darahnya, itu tidak dapat mencapai, tidak sampai kepada Allah. Karena itu dagingnya kita makan. Lah yang sampai kepada Allah adalah bagaimana? Yana luhut taqwa minkum, ketakwaan kita, ya, ketakwaan di antara kita, bagaimana ketika Allah memerintahkan untuk berkorban, kita menyambut seruannya. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kurban ini perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah, bahwa kita mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Jadi kurban Nabi Muhammad ini mengikuti milah, jejak langkah dari Nabi Ibrahim, yang memang ketika itu beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ya, karena kecintaan yang begitu besar, ya, kepada anaknya, karena sudah menikah sekian tahun, kemudian ternyata belum dikaruniai anak. Lah kemudian Allah menguji, karena kecintaannya yang begitu besar kepada anaknya, diuji lebih cinta anaknya atau lebih cinta Allah ketika memerintah untuk menyembelih anaknya. Lah Nabi Ibrahim ini kan termasuk dalam Nabi yang diberikan gelar ulul azmi, Nabi yang memiliki azam, memiliki semangat yang luar biasa. Nabi yang termasuk dalam kategori ini, kalau kita lihat dari sirah nabawiyah,
ini betul-betul mendapatkan ujian yang besar. Mulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu semuanya kan termasuk nabi-nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Termasuk salah satunya Nabi Ibrahim ini. Ini perintah yang tidak wajar. Anak yang begitu dicintai kok diperintahkan untuk disembelih. Ya. Tentunya ini hal yang berat. Tetapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Ya. Walaupun sudah diasah pisaunya untuk menyembelih anaknya. Tetapi tentunya Allah dalam rangka untuk menguji bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim, lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada anaknya. Maka setelah keduanya berserah diri, ya, berserah diri, anaknya ya berserah untuk disembelih, kemudian bapaknya Nabi Ibrahim juga sama, sudah ada niat untuk menyembelih. Lalu Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpimu itu. Kemudian Allah memerintahkan dengan wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami ganti anak itu dengan sembelian yang besar. Sehingga singkat cerita, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengganti anaknya dengan sembelian yang besar. Ini merupakan sejarah awal mula adanya kurban. Ya. Sehingga dicarikan hewan yang besar untuk mengganti anaknya yang mau disembelih. Nah, Nabi Muhammad ini juga mengikuti milah dari Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat dari hadis riwayat Ahmad disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat Zoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyembelih kurban dengan apa? Bikab syaini, dengan 2 gibas, kambing gibas. Samina ini, kambing gibas itu gemuk, dua-duanya gemuk. Azima ini, kedua-duanya besar. Akrona ini, biasanya binatang yang besar itu tampak gagah adalah yang bertanduk. Mauju ini, yang dikebiri. Ini perintah Nabi Muhammad mengikuti milah Nabi Ibrahim. Jadi beliau betul-betul menyembelih dengan sembelian yang besar sesuai dengan surat As-Saffat itu ayat 107, wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Maka tentunya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena ini merupakan satu bentuk ibadah, bagaimana ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah. Kita persembahkan ibadah kurban itu dengan hewan yang betul-betul sesuai dengan maksimal kita. Kalau kita mampu untuk menyembelih hewan yang besar, ya kenapa tidak? Jangan mengambil yang minimalis, ya, yang kecil. Kemudian karena ini ibadah kurban, maka mau tidak mau harus mengikuti arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ada arbaun, ada 4 hal. La tajuzu fidzuhaya, yang tidak diperbolehkan untuk binatang kurban. Ya. Yang pertama, apa itu? 4 hal. Yang pertama adalah
al-aura'u, ya. Binatangnya itu buta, ya. Al-bayyinu awaruha, buta yang nyata butanya, ya. Jadi hewan itu memang tidak bisa melihat baik dua-duanya maupun satu. Kemudian yang kedua, wal maridhatu, hewannya sakit. Ini juga tidak diperbolehkan untuk berkorban. Al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga, wal arja'u, binatang yang pincang, ya, kakinya sakit. Al-bayyinu dhola'uha, yang nyata-nyata pincangnya. Kemudian wal kabiratu la tunki, ya, binatang hewan misalnya kambing itu yang tua, tua kemudian sampai tidak ada sumsumnya, ya. Hanya yang ada kulit dan tulang, sehingga dagingnya sangat sedikit. Ini tidak diperbolehkan untuk berkurban, ya. Sampai lebih detailnya lagi, Rasulullah memerintahkan kepada kita, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada kami para sahabat untuk apa? Annas tashrifal aina wal uzuna. Ketika kita kurban supaya diperiksa matanya dan telinganya. Matanya sakit tidak, buta tidak, termasuk telinganya bagaimana wutuh atau tidak. Wa an la nudhahhiya. Jadi kita jangan berkorban, ya. Tidak boleh kita melaksanakan korban dengan binatang yang bimukobalatin, binatang yang telinganya sobek, ya, dari bagian muka. Wala muda barotin, binatang yang telinganya sobek dari bagian belakang. Wala syarqa'a, telinganya yang sobek dari ujungnya. Wala kharqa, binatang yang telinganya berlubang. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk berkorban karena memang betul-betul ibadah ini khusus ibadah yang kita persembahkan kepada Allah untuk mencapai ketakwaan kepadanya. Oke, mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, bagaimana kurban ini betul-betul bisa sampai kepada Allah, niat kita. Jangan sampai kita hanya mencari pujian dari manusia. Ya. Kan ada orang yang mungkin jor-joran, saya kurban dengan binatang yang mungkin beratnya kan ada yang sampai 1 ton, sapi. Ada yang 1,5 ton. Ini boleh-boleh saja, silahkan. Tapi niatnya bukan untuk riya, tapi betul-betul niatnya murni karena Allah, ya. Kan ada dipilihkan kan, binatang yang betul-betul berat, sudah dipesan, ya. Itu boleh dicari yang terbaik, yang terbesar. Maka jangan sampai ibadah kurban ini, kami ingatkan kepada para pengada hewan kurban, jangan mencari keuntungan sesaat, ya. Boleh kita dagang mencari untung, tetapi ingat ini adalah ibadah, sehingga dalam bahasa Jawa orang yang sudah percaya kepada kita itu dalam bahasa jualan itu dikepruk, nah, bahasanya. Jadi kita sudah menyerahkan misalnya uang 3 juta untuk kambing, nah ternyata hanya dibelikan hewan yang harganya mungkin 2,5 juta, sehingga bentuk hewannya tidak sesuai dengan uangnya, ya. Termasuk sapi. Ini perlu kita perhatikan, ya, karena kita terlibat di dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah sembelihan kurban. Dan ini juga tentunya sebagai syiar, ya, bagi umat Islam, strategi dakwah
bagaimana kita pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ini bisa memberikan kontribusi kepada warga masyarakat untuk bisa menikmati daging kurban, ya. Diberikan kepada masyarakat. Kan ada orang yang mungkin miskin atau fakir, kalau tidak diberi daging kurban dia tidak mungkin membeli daging kurban karena harganya sekarang berapa? Mahal, 120. 100-an, 20, 130. Sekarang daging ayam saja juga naik, ya. Ada yang sampai 35, 40 per kilogram. Telur juga naik. Lah ini pada saat kita berkurban, kita bermegah-megah. Boleh pada hari itu hari untuk makan, hari untuk minum. Maka hari-hari tasyrik itu kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Karena memang hari untuk makan, hari untuk minum, sehingga orang menikmati daging-daging kurban yang disembelih oleh umat Islam. Nah, diberikan kepada non-muslim boleh tidak? Insya Allah boleh. Ya, tidak masalah karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya, sementara itu. Tadi disampaikan bahwa di MTA pusat terutama ada 7 tempat penyembelihan kurban. Itu di mana saja, Ustadz? Ya, ini perlu kita sampaikan biar pas. Ya. Jadi untuk pusat 1, ya, ini kan berada di makam haji. Memang dulu pusat itu hanya 1, ya, hanya di Solo. Nah, ternyata semangat warga kita untuk berkurban ini begitu antusias, begitu besar. Akhirnya waktu yang ada selama 4 hari itu tidak mencukupi untuk berkurban. Akhirnya ada ditambah lagi namanya pusat 2, tempatnya berada di Matese, ya, di Matese Karanganyar. Ini pusat 2. Nah, ternyata di pusat 2 selama 4 hari ini juga masih keberatan menyembelihnya sampai sore. Kemudian diadakan lagi namanya pusat 3, tempatnya di Polokarto, ya, Polokarto di Sukoharjo. Ini termasuk pusat. Kemudian masih berat lagi, tambah lagi di Bakalan, ya, yang ada di Gemolong. Kemudian tambah lagi pusat yang ke-5 ini berada di Juwiring, Klaten. Kemudian ada lagi pusat 6, ini ada di Potronayan, di Boyolali. Yang terakhir pusat 7 berada di Ngerampal, Sragen. Ini tempat-tempat penyembelihan dari pusat 1 sampai pusat 7. Kalau kita lihat kemarin antusias warga ini yang berada di pusat saja, yang di Solo Raya. Wonogiri ini mengadakan sendiri. Kemudian Yogyakarta mengadakan sendiri. Semarang mengadakan sendiri. Surabaya dan juga di luar Jawa mengadakan sendiri. Kemarin untuk jumlah sapi yang kita sembelih total di pusat 1 sampai pusat 7 itu kurang lebih 765. Ya, sapinya disembelih tadi selama ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ya. Kemudian untuk kambingnya ini sejumlah 4.659. Ini kan termasuk jumlah yang besar. Ya. Sehingga ini tadi merupakan bagaimana kita syiar dakwah kita biar juga tercapai, ya. Dan nanti dengan adanya dikumpulkan tadi, insya Allah ini berkah dan pembagiannya insya Allah tertib, teratur. Jadi tidak terjadi apa ya namanya, kan sering kita lihat di televisi itu ada kerumunan sampai rebutan itu. Nah, di MTA tidak ada hal-hal yang seperti itu. Dan insya Allah termasuk wadah yang kita pakai untuk mewadahi daging kurban tadi itu wadah yang ramah lingkungan. Nanti mungkin kita bahas pada kita tahan sebentar, sepertinya masih banyak yang kita bahas, tapi kita harus break sebentar. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah,
kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. BIM kali ini dengan Ustadz Ghazali. Kita mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Kita langsung aja selanjut pembicaraan dengan Ustadz Ghazali. Tadi disampaikan bahwa MTA itu memusatkan penyembelihannya. Itu kenapa MTA memusatkan penyembelihannya, Ustadz? Ya, jadi kenapa kok dipusatkan di Solo Raya, misalnya dulu kan di Semanggi dulu. Memang ini yang pertama, ini sebagai syiar Islam. Ya. Syiar bahwa korban ini jumlahnya besar. Ini kan menjadi syiar. Ya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan satu bentuk kebersamaan. Ya, tidak gampang orang se-Solo Raya, kemudian korbannya mau dikumpulkan di Solo. Ya, kemudian pembagiannya diatur dari pusat Surakarta. Ini tidak gampang kalau tidak ada kebersamaan. Nah, dalam kebersamaan masih ada unsur yang namanya ito'ah, ketaatan. Bagaimana ketika imam sudah memerintahkan kepada makmumnya. Ya, makmum kalau perintahnya imamnya itu baik, ya tinggal berkata sami'na wa atokna. Kami dengar, ya kami taat. Kemudian yang berikutnya, di antara manfaatnya adalah untuk saling memberi, ya, membantu, ta'awun. Karena bisa jadi ada cabang-cabang yang satu cabang itu korbannya melimpah, itu ada. Sehingga dagingnya kalau diproduksi untuk cabang itu melimpah, lebih. Tetapi ada juga cabang yang korbannya sedikit. Sehingga ketika korban itu disembelih untuk cabang itu kurang untuk memenuhi warga. Lah itu disuplai, dibantu dari cabang yang tadi, surplus tadi. Itu diantara manfaat ketika kita dikumpulkan di satu tempat itu seperti itu. Ya. Saling memberi, kemudian saling menerima, saling melaksanakan ta'awun, tolong-menolong kepada saudara kita yang mungkin secara produksi dagingnya kurang, ini bisa ditambahi oleh cabang atau perwakilan yang produksi dagingnya melimpah. Ya. Tadi disampaikan bahwa cabang-cabang bisa langsung disetorkan pusat. Jadi bagaimana cara menyetorkan hewan korban ke pusat? Apa harus warga MTA atau bisa masyarakat umum, Ustaz? Ya, memang sebetulnya kita akan mewadahi dulu. Kita akan memulai dari dalam. Dari warga MTA yang sudah menjadi warga atau mungkin menjadi mustame atau binaan, ini bisa ikut terlibat di dalam kurban ini. Kita sudah melakukan koordinasi mulai dari perwakilan. Perwakilan kita kumpulkan. Kemudian kita berikan pengarahan juga perwakilan cabang, sehingga nanti kita bagi se-Solo Raya ini mana yang hewan korbannya ini dikirim ke pusat satu. Ya. Misalnya karena sekarang di Makam Haji, nah ring yang dekat dengan Makam Haji itu mana? Misalkan cabang Kartosuro 1, Kartosuro 2, ini tetap ngirimnya berada di pusat satu di Makam Haji. Kemudian Solo sekitar Basare Jebres, Banjarsari dan sebagainya itu juga termasuk situ, Gundang Rejo dan yang lain-lain yang dekat dengan Solo. Nanti yang dekat dengan pusat 2 yang di Metese, ya yang sekitar Karanganyar itu. Daerah mana yang dekat situ. Itu sudah kita bagi tentang mana-mana cabang yang mengirim hewannya ke pusat 1, pusat 2, pusat 3 lah mereka nanti mengirimkan dari cabangnya pakai kendaraan armada, baik kol atau mungkin truk untuk dikirim ke pusat sesuai dengan jadwalnya. Kalau hari pertama ya dia harus ngirim hari pertama.
H-1, oh yang ngirim dari Klaten misalnya, itu ya harus ngirim itu. Kemudian hari H yang ngirim mana, itu sudah kita atur sehingga sehari itu kita mau menyembelih berapa itu sudah kita rencanakan. Sehingga nanti jangan sampai selesainya sampai sore sehingga dagingnya ketika didistribusi sudah sampai malam, ini tidak kita kehendaki. Ya. Ya, jadi di pusat untuk menyembelih tidak hanya 1 hari Ustaz, jadi ada Ya. berapa hari rencananya? Kalau di pusat 1 ini sudah terbiasa dari dulu hampir ini 4 hari. Ya, tanggal 10 hari raya Idul Adha itu ditambah 3 hari tasyrik itu kita menyembelih selama 4 hari itu. 4 hari total. Ya. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa kriteria hewan kurban yang baik itu yang tidak cacat Ya. dan yang besar dan lain-lain. Untuk yang di lapangan, jadi bagaimana cara panitia pusat untuk mengecek hewan kurban ini layak untuk dikurbankan atau apa? Apakah ada standar tertentu dari panitia? Ya, baik. Jadi kita kan sudah tadi ada koordinasi antara perwakilan cabang dan pusat. Ini kita sampaikan kriteria hewan yang nanti akan kita sembelih. Untuk tahun ini kita mematok berat kambing minimal, ini minimal ya, minimal 23 kg untuk kambing. Kalau mampu untuk yang lebih dari itu silahkan, mau 25, 30, 35, 40 ya boleh. Kemudian untuk sapi ini kita mematok berat 250 kg. Ini sudah terlihat sapinya ya sedengan lah, dari pertengahan menuju ke besar. Lah untuk harga ini kita menyesuaikan di daerahnya masing-masing, karena sekarang harga kambing kalau beratnya 23 kilo dengan harga 2.100.000 sepertinya agak berat. Maka ini sesuai dengan cabangnya masing-masing mematok berapa. Yang penting dapat kambing yang minimal beratnya tadi adalah 23 kg. Kemudian sapi 7 orang ini beratnya 250 kg. Ya. Tapi tadi disampaikan bahwa pusat, ada beberapa pusat, jadi tentu banyak sekali panitia. Ya. Panitia kurban itu dari mana Ustadz? Ya, insya Allah semuanya dari warga MTA. Ya, dari warga MTA yang tergerak hatinya untuk ikut terlibat di dalam kepanitiaan ibadah penyembelihan kurban ini. Ya. Jadi ada yang menyanggupkan untuk panitia selama 4 hari full, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, itu juga ada. Semuanya dari warga MTA yang memang dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Insya Allah tidak ada bayaran, tidak ada. Semuanya untuk mencari ridho Allah tadi, untuk mensukseskan pelaksanaan ibadah kurban ini, dan sudah berjalan dalam waktu puluhan tahun, berjalan seperti itu terus. Jika nanti ada pendengar atau pemirsa yang mungkin dengar ingin berpartisipasi atau punya semangat untuk mensukseskan kurban ini, apa juga bisa ikut jadi panitia di? Ya, sementara kita baru dari warga dulu. Ya. Tapi kalau untuk yang mau kurban dititipkan di MTA itu sudah ada beberapa. Ya. Mereka mempercayakan MTA untuk hewannya disembelih di panitia pusat 1 sampai 7 ini ada. Jadi mereka belum ikut ngaji, tetapi istilahnya sebagai partisipan ya. Ya. Berpartisipasi di dalam hewan kurban tadi ada, karena ngerti bahwa di MTA insya Allah amanat, ya, betul-betul jadi dilaksanakan sesuai yang ada, termasuk panitia. Ini tidak boleh sebagai panitia terus mengambil daging yang banyak, itu tidak boleh. Nah, bagian panitia ya bagiannya dia sendiri, ketika orang diberi berapa yaitu, bukan mengambil dulu kemudian baru yang lain dikasihkan kepada warga, tidak seperti itu. Kan kurban kan bagiannya ada 3. Yang pertama, ini kan bagi orang yang pekurban, ini maksimal memperoleh 1/3. Kemudian diberikan kepada fakir miskin, ini juga maksimal 1/3. Kemudian untuk hadiah ini juga 1/3. Kolom panitia itu ya tidak ada sebetulnya. Ya, maka semaksimalnya kita melaksanakan yang demikian. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa kolom panitia tidak ada, sedangkan panitia itu banyak. Tentunya 4 hari butuh makan, butuh lain-lain.
untuk mencukupinya seperti itu dari MTA ada solusi atau mungkin ada biaya tambahan ketika menyetorkan hewan kurban? Ya, betul. Jadi memang di MTA ketika kita berkorban sapi, ya, misalnya satu orang ini 3 juta. Ini ada biaya tambahan untuk pengelolaan tadi itu 80.000. Jadi per orang. Per orang. Sehingga kalau sapi berarti kan 8 kali 7 berarti kan 56. 560 ini per sapi. Dan ini untuk apa saja? Yang pertama untuk besek membeli. Besek kan juga membeli. Kemudian untuk makan panitia tadi selama 4 hari. Itu kan juga butuh makan. Dan juga butuh mungkin tambahan-tambahan. Karena kerja selama 4 hari dari pagi sampai sore kan butuh tenaga yang cukup lumayan. Dan juga untuk transportasi dan yang lain-lain, untuk pasang kajang dan sebagainya, itu diambil dari uang tadi yang 80. Jadi tidak mengambil bagian daripada kurban tadi. Kalau misalnya masak daging itu ya bagiannya daripada panitia tadi yang diberikan tadi, ya, untuk dimasak bareng-bareng. Dan tidak setiap hari kita memasak daging kambing atau daging sapi, tidak. Yang paling-paling cuma sehari tadi yang merupakan bagian atau hadiah untuk panitia tadi, ya. Itu bisa. Jadi dari panitia tidak makan dari daging kurban itu sendiri. Ya, untuk pembagian daging, sistemnya seperti apa di MTA? Apa nyebar gire atau daftar atau seperti apa, Ustadz? Ya, kita sudah atur secara rapi. Ini kita sudah nembusi dari masing-masing cabang yang menyetorkan hewan kurban. Misalnya dia hari tanggal 11 Dzulhijjah dia mengirim ke MTA Pusat. Kemudian sambil dia mengirim hewan kurban, nanti dia juga akan mengambil dagingnya, ya. Atau mungkin hari yang lain. Jadi mereka dari cabang itu mengambil apa yang sudah disembelih dari pusat, kemudian nanti cabang mendistribusikan sampai ke rumah-rumah warga. Karena di MTA kan sudah terbiasa, di sana kan setiap pengajian kan ada kelompok. Nah, dari kelompok itu dibagi, kelompokmu ini bagiannya berapa, dikasihkan, kemudian nanti dibagikan sampai ke rumah-rumah sehingga tidak menimbulkan keributan atau kekacauan atau saling rebutan daging. Insya Allah sampai saat ini tidak ada kejadian seperti itu karena sudah terdistribusikan sampai ke rumahnya masing-masing. Jadi di lokasi penyembelihan tidak ada pembagian? Tidak ada, cuma tadi pengambilan oleh masing-masing cabang. Jadi tidak mungkin ada krodet dan lain-lain. Kita masuk ke pertanyaan yang lewat WA. Bagaimana memastikan cara penyembelihan dan penanganan itu sesuai syar'i, Ustaz? Ya, kita dari panitia insya Allah sudah kita bekali, ya. Bagaimana cara menyembelihnya biar binatang itu cepat mati, ya. Yang pertama tentunya kita tajamkan pisaunya untuk mempercepat kematian hewan tersebut. Karena Nabi kita juga bersabda supaya ketika kita menyembelih, ya, faiza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kamu menyembelih, ya menyembelihnya dengan cara yang baik. Caranya bagaimana? Wal yuhidda syafrotahu. Hendaklah seseorang itu menajamkan pisaunya. Jadi ketika langsung disembelih gitu, pisaunya tajam kan berarti kan cepat mati. Beda kalau pisaunya mungkin kurang tajam, ketul. Nah, ini kan hewannya menjadi sakit. Kemudian kita juga menerapkan keserawanan hewan. Jadi hewan itu ketika menyembelih ya jangan diperlihatkan temannya. Ini penting, ya. Temannya tidak melihat ketika ada yang disembelih. Ya, berarti kita pasang tabir sehingga ya betul-betul ini sesuai dengan syariat yang ada. Dan insya Allah panitia semuanya sudah diberikan bekal untuk hal-hal yang seperti itu. Seringkali yang terjadi polemik di masyarakat itu terkait penanganan kulit dan kepala hewan kurban. Kalau di MTA seperti apa, Pak, penanganan kulit dan kepala? Ya, untuk kulit mulai tahun kemarin
Kalau kepala, kaki dan sebagainya itu tidak masalah. Langsung kita berikan kepada warga-warga, ini banyak yang mau. Nah, yang agak sedikit bermasalah, masalah kulit. Nah, mulai tahun kemarin kulit ini juga kita bagikan kepada warga yang menyetorkan hewan kurbannya ke panitia pusat. Ya, tentang masalah pengelolaannya kita serahkan kepada masing-masing cabang ya, yang mengambil tadi. Apakah mau dimasak bareng-bareng atau bagaimana, karena kan kulit itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat di Arab Saudi itu, karena sana tidak bisa memanfaatkan kulit, ya akhirnya yang namanya kepala, kemudian kaki, kulit, jeroan itu semuanya dibuang. Jadi dibuatkan lubang yang besar, kemudian nanti ditimbun, karena memang tidak bisa memanfaatkan itu. Dan yang diambil hanya dagingnya. Masukkan kepada mobil yang ada freezernya itu, dah nanti dibagikan. Ini ketika saat menyembelih hadiu atau denda-denda haji tadi, biasanya seperti itu yang kita lihat. Lah, kalau kita bisa memanfaatkan kulitnya, ya bisa jadi nanti kan kulit bisa dijadikan apa itu, rambak itu, krecek itu kan ya bisa. Ya, atau bagi yang mungkin bisa membuat dipakai untuk sabuk, sepatu dan yang lain ya bisa. Yang penting dimanfaatkan. Tidak boleh kulit itu untuk dijual. Ya. Berarti setor hewan, nanti kepala, kulit ya, semua balik lagi ya, kepada yang sohibul kurban tadi, yang memiliki hewan kurban tadi. Mungkin ada sesuatu yang baru dari mungkin dari panitia kurban pusat yang berbeda dari sebelumnya? Ya, insya Allah dari tahun ke tahun ini kita tingkatkan. Dulu misalnya sebagai contoh, untuk nguliti sapi itu kan di desa-desa, di masjid-masjid itu kan hanya ditaruh di bawah. Ya, disembelih, taruh di bawah, kemudian dikeleti di bawah. Sekarang kita sudah dinaikkan. Ya, dinaikkan pakai alat sehingga yang ngeleti itu lebih gampang dan dagingnya juga lebih bersih. Kemudian kambing juga sama. Dulu kan ketika ngeleti itu masih pakai gini, dijojoi pakai tangan itu. Sekarang kan tinggal dibuka sedikit, ditarik pakai alat tuh, seret, itu kira-kira hanya 15 detik itu kan sudah terlepas semuanya, sehingga panitia juga tidak terlalu capek di dalam nguliti hewan tadi. Itu hal-hal yang kita tingkatkan untuk selama ini, sehingga nanti diusahakan dari pusat 1 sampai pusat 7 ini ada alat-alat yang seperti itu, tapi tentunya dilaksanakan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Jadi kita lebih kepada mekanisasi daripada nanti manual, kan juga memakan waktu yang agak lama dan juga berat. Jadi dari panitia pusat juga terus berbenah dari tahun ke tahun. Masih terkait pembenahan itu, apakah jadi panitia pusat MTA penyembelihnya juga ada yang memiliki sertifikat atau ada training dahulu sebelum melakukan penyembelihan, Ustaz? Ya, insya Allah sudah kita kumpulkan, kita berikan pengarahan, kita training, sehingga diusahakan ketika kita menyembelih ya sesuai dengan syariat yang ada. Jangan sampai hewannya belum mati, kemudian terus ditumpuhi hewan-hewan yang lain lagi, sehingga matinya bukan karena disembelih, tapi ada potensi karena ketumpuan hewan-hewan yang lain tadi. Dipastikan seperti itu. Dan yang terputus betul-betul ya ada 2 urat itu, jalan makanan dan jalan udara, sehingga hewannya bisa cepat mati. Insya Allah sudah kita bekali dari panitia pusat 1 sampai pusat 7. Ya. Sebagai penutup, mungkin ada yang ditekankan terkait dengan pelaksanaan kurban di MTA sendiri? Ya, baik pada para pemirsa MTA TV dan juga pendengar Radio Persada FM dan juga radio yang dalam jaringan, kami ingatkan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Berarti di bulan Mei ini ada kesempatan baik kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Maka bagi yang mampu untuk melaksanakan kesempatan yang baik ini jangan disia-siakan. Kita ambil, kita raih. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah, kita memiliki amal yang banyak. Sehingga nanti ketika sampai di akhirat kita termasuk bagian orang-orang yang beruntung.
yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Ustadz, semoga informasi yang kita bincangkan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tentu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa perbincangan kita dengan Ustadz Ghazali dari Panitia Kurban MTA Pusat. Saya Fatih Hakil Muslim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.